Pasal ini menjelaskan tentang syarat sholat. Masih sama tentang syarat sholat yang keberapa nih ya? Yang pertama suci dari hadas kecil, terus hadas besar. Yang kedua ini suci dari najis. Nah ini dia, suci dari najis. Syarat selanjutnya suci dari bersuci dari najis. Nah syarat sholat yang selanjutnya yaitu si musolli, orang yang sholatnya itu harus suci, toharoh, suci. Sucinya itu anin najasati, dari najis. Orang yang sholat harus bersih, suci dari najis. Apaan aja yang harus bersih dari najis, suci dari najis. Fil badani, badan orang yang sholat, badan kita yang sholat, badan si musolli. Terus wasaubi, pakaian si musolli, pakaian. Saub itu baju, tapi bukan berarti hanya baju doang, tapi sesuatu, semua yang dipakai. Wal makani, dan juga tempat sholat, wal mahmuli lahu, dan sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat. Nah itu syarat di sini mau menjelaskan itu. Jadi badan kita, badan orang yang sholat, yang dipakai orang yang sholat, terus tempat sholatnya, dan yang dibawa oleh orang yang sholat itu semuanya harus suci dari apa? Dari najis. Nah yang pertama yang harus suci dari najis yaitu fil badani, badan orang yang sholat. Badan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung jari, ujung kaki. Nah coba lihat di dalamnya, main ke tengah, main. Hatta dakhili anfihi, sampai dalam hidungnya, hingga dalam hidungnya, au famihi, atau dalam mulut, au ainaihi, atau sampai kedua matanya, kedua bola matanya, au uzunihi, atau sampai dalam telinganya nih, lubang telinganya. Nah itu suci dari najis. Yang pertama, badan orang yang sholat harus suci, bahkan sehingga dalam hidung, dalam mulut, dalam mata, yaitu bola mata sama kuping, itu juga termasuk harus suci dari najis. Ingat gak kemarin tentang hadas, suci dari hadas? Kita udah pelajari ya tentang hadas kecil yaitu wudu, sama hadas besar yaitu mandi. Nah ingat gak? Mandi besar misalkan, atau wudu. Dalam wudu atau dalam ketika mandi besar, wajib gak membasuh dalamnya mulut, membasuh dalamnya hidung, kumur-kumur? Wajib gak dalam mandi besar kumur-kumur? Enggak wajib, ingat, enggak wajib. Kenapa? Karena bukan bagian zohir, bukan bagian luar badan. Kalau dalam konteks hadas kecil atau hadas besar, benar? Ingat kemarin yang wajib terbasuh, yang wajib terkena air dalam mandi besar atau dalam wudu, bagian yang luar, hanya zohirnya aja. Dalamnya wajib dibasuh? Enggak. Ente wudu enggak kumur-kumur, sah wudunya? Sah. Ente wudu enggak nginsrek enggak masukin air ke hidung, sah wudunya? Sah. Ente mandi wajib, mandi besar, enggak kumur-kumur, sah mandi besarnya? Sah. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dalam konteks hadas, bagian dalam itu tidak termasuk zohir, tidak termasuk bagian yang wajib terbasuh, ya, nggak wajib terbasuh terkena air. Nah di sini berarti kesimpulannya najis sama hadas itu berbeda.
najis lebih berat daripada hadas. Ingat, awas. Sekali lagi, najis itu lebih berat daripada hadas. Karena najis itu lebih berat daripada hadas, ya. Makanya dalam bab harus bersuci dari najis, badan, bagian dalam mulut, hatta dakhil anfihi, bagian dalam hidung, bagian dalam mulut harus terbasuh kalau ada najis. Ya. Ingat, kalau dalam fikih berarti membedakan antara najis sama hadas. Ya. Dalam pandangan fikih, najis sama hadas itu beda katanya. Najis lebih berat daripada hadas. Makanya dalam konteks hadas, kemarin kita udah belajar hadas kecil, hadas besar. Dalam wudu, wajib gak kumur-kumur? Wajib gak membasuh bagian dalam mulut? Wajib gak wudu? Nggak wajib. Terus kalau kita lagi cuci muka, wudu, wajib gak dalam mata, bola mata kebasuh air? Nggak wajib. Itu dalam konteks hadas, wudu. Atau mandi besar aja, mandi besar. Ente mandi besar, mandi wajib. Wajib gak mata kena air? Nggak wajib. Wajib gak hidung kena air? Enggak. Hanya sunnah, emang sunnah. Ya, di wudu pun sunnah. Sunnah kumur-kumur, sunnah. Tapi tidak wajib. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bagian dalam mulut, bagian dalam hidung bukan termasuk bagian luar. Itu bagian dalam. Makanya dalam bab hadas enggak wajib dibasuh. Dalam bab hadas yang wajib dibasuh yaitu hanya bagian luar yang terlihat. Mau mandi wajib, mau wudu, yang wajib kena air hanya bagian luarnya aja. Nggak wajib masukin air ke hidung. Nggak wajib masukin air ke mulut, kumur-kumur. Nggak wajib. Tapi dalam masalah najis, nih kita lagi bahas syarat sholat yaitu harus suci dari najis. Apa aja yang suci dari najis? Pertama badan. Badan orang yang sholat itu harus suci dari najis. Jangan sampai ada najis gitu. Nah, sehingga dalam hidung, dalam mulut, bola mata pun kalau ada najis, lagi sholat itu wajib dibasuh. Gitu. Makanya kalau orang yang habis minum alkohol, ya, dia udah punya wudu. Habis minum alkohol atau dia habis minum alkohol, ya. Terus langsung sholat. Bisa gak dia langsung sholat? Sah gak sholatnya? Kenapa? Karena membawa najis. Badannya nggak suci dari najis. Mulutnya ada najis. Apa? Alkohol, khamr. Itu najis. Itu maksudnya. Syarat sholat selanjutnya yaitu suci dari najis. Yang pertama yang harus suci dari najis yaitu fil badani. Badan musolli. Badan orang yang sholat. Badan orang yang sholat itu harus suci. Apaan aja yang suci, bahkan dalamnya pun harus suci. Gitu, harus suci dalamnya. Nah itu yang membuat najis lebih berat daripada hadas. Bab najis, masalah najis lebih berat dari masalah hadas. Masalah hadas, wudu atau mandi besar wajib gak masukin air ke mata? Nggak wajib. Wajib gak di wudu kumur-kumur? Nggak wajib. Ente wudu nggak kumur-kumur juga sah. Nggak wajib. Tapi kalau ada najis, ayo, lagi wudu, di sini ada najis, bernajis, entah itu sariawan atau apa, wajib dibasuh? Wajib kumur-kumur? Berarti kumur-kumur hukumnya apa? Kalau ada, nah itu dia. Berarti bingung kan kalau ada yang nanya kumur-kumur hukumnya apa? Sunnah hukum asalnya. Tapi bisa jadi wajib kalau. Nah itu dia. Makanya najis lebih berat daripada hadas. Ingat, najis lebih berat daripada hadas. Buktinya apa? Buktinya walaupun najisnya ada di dalam, bagian dalam, ya, bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam di bola mata ada najis, itu wajib dibasuh. Tapi kalau masalah hadas, wudu atau mandi wajib, harus gak bola mata kena air? Harus dibasuh gak? Enggak. Harus kumur-kumur wajib gak? Enggak wajib. Ente wudu gak apa-apa, enggak kumur-kumur.
Tapi kalau ada najis, masalah najis, di bola mata ente ada najis, wajib dibasuh? Wajib. Ya kan? Nah itu dia. Itu. Mulut, bola mata, kuping, ada najis. Misalkan ente kencingnya sampai ke sini-sini, itu wajib dibasuh, ada najis. Tuh. Berarti kumur-kumur hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau ada najis, jadi berat. Kalau ada najis di dalamnya, entah itu gigi, keluar dari gigi atau sariawan, maka kumur-kumurnya jadi. Nah, karena masalah najis berat. Harus dibasuh. Bahkan sampai dalam-dalamnya ya. Hatta dakhil anfihi au famihi. Nah, ini dia. Bedanya bab najis sama bab hadas. Bab najis lebih berat. Kalau bab hadas, wudu, bagian dalamnya wajib gak dibasuh? Gak wajib. Gak apa-apa. Ente wudu langsung muka juga gak apa-apa. Gak kumur-kumur dulu, gak ini dulu. Sah aja gitu. Nah itu ya kan beda. Itu soalnya sholat masalahnya. Sholat harus suci dari najis. Pertama apanya harus suci? Badan orang yang sholat. Itu makanya orang yang mabok langsung sholat gak bisa. Kenapa? Karena di mulutnya ada alkohol. Najis. Tapi kan di dalam, gak di luar. Hatta. Walaupun di dalam. Kenapa? Karena masalah najis berat. Masalah najis mau itu di dalam tetap harus dibasuh. Itu dia. Ya, bedanya sama hadas. Itu. Hatta dahil anfihi. Bahkan dalam-dalamnya hidung, mimisan misalkan. Udah dibersihin sih luarnya. Udah. Yang mimisan yang sini-sini udah. Tapi dalamnya masih ada darah. Harus wajib Berarti masukin air ke dalam hidung hukumnya apa saat wudhu? Ya, hukum asalnya sunnah. Tapi kalau di situ ada masalah najis, ada benda zat najis, maka hukumnya menjadi wajib. Itu berat masalah najis ya. Nah itu dia. Sholat nih masalahnya sholat. Gitu. Sholat mah ada syaratnya. Syarat sholat itu suci dari najis. Yang pertama yang harus suci dari najis yaitu badan musolli, badan orang yang sholat. Nah itu ya, paham?